Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, para jamaah sekalian, di kesempatan malam hari ini kita bersyukur bisa kembali berada dalam majelis yang mulia. Mudah-mudahan bawa berkah bagi kita semuanya. Dan kali ini kita kembali mempelajari permasalahan penting dalam agama ini dari kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita masih melanjutkan pembahasan kitab nikah. Kemarin telah kita bahas hadis yang pertama dari kitab nikah. Hadis yang keduanya sudah? Belum ya? Baik. Kemarin kita bahas hadis yang pertama tentang motivasi untuk menikah. Sekarang kita lihat hadis nomor 998 tentang orang yang berlebihan, tidak mau atau tidak punya keinginan untuk menikah demi tujuan ibadah. Hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW memuji Allah, hamidallah wa asna alaih. Nabi SAW itu memuji Allah dan menyanjungnya. Lalu ketika itu beliau bersabda, lakinni ana usolli wa anam wa asumu wa uftir wa atazawwajun nisaa faman ragiba an sunnati falaysa minni, muttafaqun alaih. Nabi SAW itu mengatakan tentang ada seorang sahabat sebelumnya, dia punya niatan ingin sholat malam terus, tidak istirahat. Lalu dia ingin puasa terus, tidak ada waktu kecuali untuk puasa saja. Dan dia tidak ingin menikah supaya bisa konsen untuk ibadah. Maka Nabi SAW jawab ketika itu, untuk menjawab pendapatnya, Nabi SAW katakan, akan tetapi saya usolli wa anam, saya tetap sholat dan tetap tidur. Wa asumu wa uftir, ada waktu bagi saya berpuasa, ada waktu saya tidak puasa. Wa atazawwajun nisa, saya sendiri menikahi wanita. Kemudian Nabi SAW mengatakan, faman ragiba an sunnati falaysa minni, siapa yang membenci sunnahku maka ia tidak termasuk golonganku. Faman ragiba an sunnati falaysa minni, siapa membenci sunnahku, membenci ajaranku, maka ia tidak termasuk golonganku. Sekarang kita lihat hadis ini dari sisi faedah. Tadi secara panjang, ringkasnya tadi sudah saya sebutkan. Awalnya ada 3 orang, yang satu itu ingin sholat malam terus, tidak istirahat. Kemudian ada satunya lagi puasa terus setiap harinya tanpa ada waktu untuk tidak puasa. Kemudian ada lagi yang punya niatan untuk tidak menikah. Kemudian Nabi SAW menjawabnya seperti tadi. Maka faedah yang bisa kita ambil, satu, kalau kaitannya dengan menikah, Islam melarang hidup membujang dengan tujuan bisa konsen untuk ibadah.
Islam melarang hidup membujang dengan tujuan untuk bisa konsen untuk ibadah. Kalau membujang sini dengan tujuan ibadah itu namanya rahbaniyah. Seperti yang dilakukan oleh para pendeta. Rahbaniyah itu namanya. Berarti tujuannya tertentu. Dan di sini diistilahkan juga dengan istilah tabattul. Enggan menikah karena ingin konsen ibadah saja. Maka ini jadi tercela sampai Nabi SAW katakan tadi, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku maka ia tidak termasuk golonganku. Berarti kalau hidupnya membujang karena nggak dapat gimana? Hah? Boleh atau tidak? Hidup membujang karena nggak dapat jodoh. Hah? Gimana? Tercela atau tidak? Ya nasibnya sendiri berarti. Ya, yang tercela tadi gimana? Hidup membujang karena tujuan untuk ibadah saja. Islam tidak bolehkan seperti itu. Karena Nabi SAW itu katakan, saya juga menikah, saya menyukai perempuan dan saya juga menikah. Kalau Nabi SAW, Masya Allah, ibadahnya itu luar biasa. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, ibadah dapat dilarang bukan karena ibadah itu sendiri, namun karena faktor-faktor lainnya. Ibadah itu bisa jadi terlarang bukan karena ibadah itu sendiri, namun karena ada faktor-faktor lainnya di luar itu. Lihat tadi, sholat malamnya tetap boleh, puasa juga tetap boleh, ya. Namun kalau niatannya untuk sholat tadi, dia niatannya itu salah. Sholatnya ini dia lakukan tanpa mikir waktu istirahat. Puasanya juga tidak ada waktu untuk tidak puasa. Dia puasa terus. Ini berlebihan. Seperti ini dilarang. Bukan maksudnya dari sisi sholat malamnya tidak boleh, bukan maksudnya dari sisi puasanya tidak boleh, namun karena ada faktor di luar itu. Sholatnya sudah berlebihan, puasanya sudah berlebihan. Andai itu tidak berlebihan, tidak ada masalah. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, Nabi SAW semangat untuk mengingkari kemungkaran. Nabi SAW semangat untuk mengingkari kemungkaran. Jadi tadi kemungkaran, yang tadi ingin sholat malam tanpa istirahat, terus ingin puasa terus menerus tanpa waktu tidak puasa, itu kemungkaran. Nabi SAW bantah langsung ketika itu. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci pada sunnahku, dia tidak termasuk golonganku. Kemudian yang berikutnya lagi tadi, Nabi SAW memulai khutbah dengan banyak memuji Allah. Nabi SAW memulai khutbah dengan banyak memuji Allah, dengan banyak menyanjung Allah dulu. Ada tadi misalnya ucapan innal hamdalillah. Bisa pakai juga ucapan yang lainnya, alhamdulillahilladzi. Atau mungkin langsung dengan bahasa kita langsung boleh. Nanti kita akan bahas, ada istilahnya khutbatul hajah. Dia akan disebutkan. Nabi SAW memulai khutbah itu diawali dengan memuji Allah terlebih dahulu. Namun sebenarnya tidak ada teks tertentu, artinya tidak terlalu kita pakai patokan inilah yang nantinya jadi muqaddimah ketika kita itu berkhutbah. Tidak boleh kalimat yang lainnya. Tidak mesti seperti itu.
Apakah harus saya itu pakai innal hamdalillah terus? Enggak juga. Nanti tergantung. Bahkan di sini nanti melihat kondisi. Kadang kalau awalnya sudah innal hamdalillah, wah ujung-ujungnya nanti pasti ini nanti dia sebut lagi di belakangnya wa kullu bid'atin dhalalah. Kalau memang ada kekhawatiran seperti ini, ya, oh coba lihat itu, dia sebut itu lagi nanti, ya. Jangan-jangan ini Wahabi ini baru awalnya ini baru innal hamdalillah. Nah kalau memang itu ya tinggal diubah aja, nggak mesti monoton seperti itu, harus pakai itu terus enggak. Yang penting di sini ada tujuannya memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, kita diperintahkan tidak menyulitkan diri dalam ibadah. Dan bersikap sederhana dan mempermudah. Serta bersikap sederhana dan mempermudah. Kita tidak boleh di sini ya berlebihan. Namun diperintahkan untuk sederhana, iktisad fit ta'ah. Sederhana dalam ketaatan, sederhana dalam ibadah. Nggak boleh berlebih-lebihan. Dua hal yang dicela dalam agama ini, yang pertama berlebih-lebihan, yang kedua itu meremehkan, anggap remeh. Islam bersifat tawassut, pertengahan. Tidak berlebih-lebihan, tidak juga meremehkan tadi. Contoh tadi berlebihan gimana? Tadi dia ingin hidup membujang saja, tidak mau meningkat sama sekali karena bisa konsen dalam ibadah. Ini dicela dalam hadis ini. Itu berlebihan. Nabi SAW menyukai wanita juga, dan Nabi SAW itu menikah. Berarti kalau mengikuti Nabi SAW maka dia juga ikut menikah. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, disyariatkannya puasa secara mutlak. Yaitu boleh saat ini puasa, besoknya lagi berbuka atau tidak puasa. Besok bisa hari ini puasa, besoknya tidak puasa, besoknya lagi puasa, besoknya lagi tidak, besoknya lagi puasa. Puasa apa ini? Puasa Daud. Atau beberapa hari dia itu puasa, terus beberapa hari libur baru puasa lagi. Misalnya pada puasa Senin Kemis, boleh. Kemudian faedah yang berikutnya, hadis ini menunjukkan anjuran untuk menikah. Dan itu sudah jadi tabiat dan fitrah manusia. Sebagaimana makan dan minum. Artinya jadi kebutuhan di situ. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, siapa yang membenci sunnah Nabi SAW, maka tidak termasuk golongan beliau. Dan kalau dikatakan tidak termasuk golongan beliau, berarti masuk dosa besar. Berarti sekadar membenci ajaran Nabi SAW itu masuk dosa besar. Karena kalimat-kalimat seperti faman raghiba an sunnati, siapa yang membenci sunnahku, itu masuk dosa besar. Ya. Walaupun mungkin dia jalankan tadi, dia benci sholat, aslinya dia benci sholat, namun karena nggak enak sama orang lain dia laksanakan sholat tadi. Namun batinnya itu penuh pertentangan karena dia membenci sholat. Maka dia tidak termasuk golongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah lagi yang berikutnya, sunnah Nabi di antara pengertiannya adalah jalan hidup Nabi.
Sunnah Nabi di antara pengertiannya adalah jalan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dia sebut tadi, faman raghiba an sunnati, siapa yang benci sunnahku, berarti siapa yang benci jalanku atau siapa yang benci ajaranku, maka dia tidak termasuk golonganku. Dan kemudian faedah yang terakhir dari hadis ini, siapa saja yang membenci ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa jadi terjatuh pada kekafiran dan bisa jadi terjatuh dalam dosa besar. Kalau dihukumi kafir itu ketika dia benci semua ajaran Nabi SAW. Pokoknya kalau itu Islam dia benci. Kalau itu ajaran Nabi SAW dia benci. Gak ada satupun yang tidak dia benci. Maka dia kafir dengan sendirinya. Nah kemudian hadis berikutnya lagi. Masih sama dari Anas bin Malik. Ia menyatakan kana Rasulullah ya'muru bil ba'ah wa yanha 'anit tabattul nahyan syadidan wa yaqulu tazawwaju al walud inni mukassirum bikumul anbiya yaumal qiyamah. Rawahu Ahmad wa Sahih Ibnu Hibban. Walahu syahidun inda Abi Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Hibban aidan min hadisi Ma'qil bin Yasar. Disebutkan dalam hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk menikah atau untuk berkeluarga dan melarang kami tabattul, memutuskan untuk tidak menikah. Jadi dia punya niatan untuk tidak menikah sama sekali. Nabi SAW itu larang. Nabi larang dari tabattul, memutuskan untuk tidak menikah. Dan Nabi sini katakan nahyan syadidan, Nabi SAW itu melarang keras. Kemudian Nabi SAW mengatakan tazawwaju al-walud. Nikahilah orang yang penyayang, al-walud yang punya keturunan yang banyak, yang subur. Al-wadud penyayang, penyayang. Al-walud punya keturunan banyak, berarti subur. Kemudian Nabi SAW katakan karena aku sangat berbangga nanti di hadapan para nabi yang lainnya pada hari kiamat dengan jumlah umatku yang banyak. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Juga punya penguat dari riwayat Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dari hadis Ma'qil bin Yasar. Sekarang kita lihat faedah dari hadis tadi. Satu, hadis ini menunjukkan wajibnya menikah. Kemarin kita sudah sebutkan salah satu pendapat yang menyatakan wajib. Apa syarat wajibnya kemarin? Kapan sampai dihukumi wajib menikah? Ada dua syarat kemarin. Yang pertama mampu. Yang kedua iya mampu finansial tadi. Yang kedua apa mas? Yang kedua apa? Hah? Bahasa bebasnya apa? Sudah nggak kuat lagi nahan nafsu. Itu bahasa bebasnya. Paham? Kalau saya pakai bahasa bebas ini paham ya? Nah, kalau nggak kuat nahan nafsu, nah itu sudah paham berarti. Tambah apa lagi tadi? Sudah punya finansial. Berarti kalau finansialnya belum punya, yang nggak wajib nikah. Berarti disuruh apa? Puasa. Jangan senyum dulu kamu. Ada di situ suruh puasa terus kamu. Nah sekarang lihat
Faedah di sini yang pertama wajib menikah. Berarti wajib menikah tadi 2 syarat dikatakan wajib di sini. 1, sudah punya kemampuan finansial. Yang kedua, tidak kuat lagi nahan syahwat. Walaupun di kampus juga sama. Lihat atas salah, lihat bawah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walaupun pakai jilbab, atas Arab, bawah Amerika. Iya kan? Mungkin juga atas lebar juga jilbabnya. Bawah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kampus kita kan kayak gitu kan? Iya kan? Saya bukan bilang kampus kalian, kampus kita juga. Berarti makin wajib ketika 2 hal tadi terpenuhi. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, hadis ini menunjukkan dilarang tabattul, memutuskan tidak menikah. Di sini ada kalimat bagus dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Bisa jadi seseorang, kata beliau, ya, dia tidak punya niatan untuk tadi tabattul. Namun kadangkala suatu hal dia akhirnya dalam keadaan, misalnya maaf, di sini suaminya meninggal dunia atau istrinya itu meninggal, kemudian dia itu bercerai, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini sama, kata beliau, dilarang juga memutuskan tidak mau menikah lagi. Ya. Jadi kata beliau ini berlaku berarti. Maka misalnya yang cerai atau misalnya dan dia masih punya kemampuan untuk menikah dan suaminya atau pasangannya itu meninggal dunia, dia boleh menikah lagi. Bahkan suatu kondisi itu nanti jadi wajib. Kemudian faedah lagi yang berikutnya. Lihat di sini. Kalau kita lihat Nabi SAW melarang sesuatu. Ya, hadis ini menunjukkan Nabi SAW melarang sesuatu. Dan larangan itu ada 2 tingkatan. Ada larangan haram, ada larangan makruh. Larangan itu ada 2 tingkatan ya. Larangan apa? Haram, dan yang kedua larangan makruh. Kalau larangan haram berarti larangannya lebih keras. Kalau larangan makruh lebih ringan. Contoh larangan keras gimana? Sampai haram. Diharamkannya zina, diharamkannya minuman keras. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamar, maisir, judi, wal ansab, ya, dan patung, wal azlam. Azlam itu dulu orang jahiliyah itu pakai anak panah untuk undian nasib. Semuanya itu kotor, termasuk amalan syaitan. Itu tegas dalilnya. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam. Itu tegas. Ya, itu termasuk amalan setan, berarti haram. Ini pengharamannya keras. Namun ada pengharamannya itu ringan, yaitu dihukumi makruh. Contoh misalnya, ibu-ibu dilarang untuk mengiringi jenazah ke kuburan. Namun para sahabat wanita itu katakan, kami tidak terlalu dilarang keras untuk ini. Para ulama simpulkan, menunjukkan hukumnya itu makruh bagi wanita untuk mengiringi jenazah sampai ke kuburan, sampai pemakaman. Berarti kalau ibu-ibu ya pergi ke pemakaman untuk menguburkan jenazah, hukumnya makruh. Tidak sampai haram. Jadi larangan ada 2 tingkatan di sini. Ada yang makruh, ada yang haram. Maka tadi Nabi SAW misalnya sebutkan nahyan syadidan. Kami dilarang keras. Berarti aslinya diharamkan. Diharamkan apa tadi? Tabattul. Tidak mau nikah-nikah. Kemudian faedah yang berikutnya. Hadis ini menunjukkan diperintahkan menikahi wanita yang punya 2 sifat.
Yaitu yang pertama penyayang, yang kedua subur. Yang pertama apa? Penyayang, yang kedua subur. Tahu penyayangnya bagaimana? Bisa dilihat dari gimanakah dia itu mempelajari agama. Karena faktor penting seorang wanita bisa baik kalau dilihat dari agamanya. Dia bisa jadi istri yang penyayang kalau agamanya itu baik. Makin jauh dari agama, makin sulit juga jadi istri yang penyayang. Ya, yang kedua tadi apa? Subur. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Keluarganya. Keluarganya diapain? Hah? Lihat kanan kirinya ibunya itu punya banyak saudara enggak? Bapaknya punya banyak saudara enggak? Dia sendiri punya saudara berapa? Oh, dia anak ke-12. Oh, luar biasa itu berarti kamu dapat. Ya, misalnya, oh dia anak ke-12, anak paling terakhir, 12 anak. Ya, itu bisa itu jadi tanda. Karena dari garis keturunan semacam itu. Maka Nabi SAW perintahkan dua hal ini, al-wadud, al-walud, yang subur, al-wadud yang penyayang, al-walud yang subur. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, Nabi SAW anjurkan umatnya punya banyak keturunan. Berarti cukupnya berapa anak? Berarti cukupnya berapa anak? Hah, cukupnya berapa? Bapak kan jawabnya semangat sekali itu, tak terbatas. Ibu-ibu nanti suruh, ibu-ibu marah nanti suruh kamu lahirkan sendiri nanti. Sudah kamu sisanya aja kalau gitu. Ya intinya seperti tadi, makin banyak keturunan makin bagus. Kamu lihat juga kadang keadaan wanita seperti apa gitu. Ya. Kamu gak usah macam-macam dulu kalau belum laku misalnya. Jadi kalau ditanya itu kamu pengen punya berapa anak, kamu gak usah jawab-jawab dulu, santai-santai aja gitu. Kamu bikin blunder fatal nanti ketika itu. Saya pengen anak itu 10. Dia undur diri. Saya nggak mau. Saya nggak mau nikah sama kamu kalau gitu. Itu laki-laki terlalu pede kayak gitu. Sama pertanyaan yang kamu nggak perlu tanya juga. Kamu setuju nggak kalau saya poligami? Saya bilang kamu bodoh sekali. Belum laku juga sudah tanya kayak begitu. Satu aja belum punya. Sudah tanya apa tadi? Kamu mau nggak saya poligami? Goblok kamu ini. Kata-katanya kasar keluar nih. Nggak mikir itu. Nikah aja gitu ya. Nggak usah singgung-singgung gitu. Siapa juga mau. Coba tanya sama perempuan itu. Tanya kayak gitu, mau terima? Nggak ada yang mau terima. Kamu belum laku. Kalau sudah laku dulu baru kamu macam-macam gitu. Paham Bapak? Iya, karena beberapa gagal tuh gara-gara aku bilang otaknya kok nggak mikir gitu ya. Satu belum dapat coba. Ajukan kayak gitu dulu. Kamu setuju nggak kalau saya poligami? Laki-laki pede banget ditanya kayak gitu. Jadi jangan buat blunder fatal kamu ya. Paham ini mas-mas? Itu pertanyaan yang nggak boleh kamu tanya berarti. Awas kalau kamu tanya kayak gitu itu. Sudah saya kasih tahu tipsnya itu. Nikah aja, nggak usah tanya-tanya gitu. Jawab aja diplomatis. Biar nanti Allah yang tentukan. Wah mantap kan? Iya. Iya kan? Itu juga belum pasti. Takdirnya juga belum tahu. Sudah pede sekali coba. Belum juga rizkimu cukup coba. Apa mau kasih makan tempe aja itu 2, 3, 4 itu. Terus faedah yang lainnya lagi, para nabi itu berbangga dengan banyaknya pengikutnya. Para nabi itu berbangga dengan banyaknya pengikutnya pada hari kiamat. Jadi nabi ini berbangga, oh ini pengikutku banyak seperti ini. Wah ini lagi berbangga, ini pengikutku banyak. Dan Nabi SAW pengikutnya yang paling banyak. Nabi SAW itu pengikutnya yang paling banyak. Berarti dari pembahasan tadi tentang pengikut yang banyak tadi,
Berarti boleh nggak membatasi keturunan, ya, nggak mau tambah lagi. Misalnya 2 anak cukup, boleh atau tidak? Hah, boleh atau tidak? Misalnya kamu sudah nikah nih, ya, sudah nikah, boleh atau tidak? Hah? Tadi coba, tadi kan disuruh umatnya banyak, terus dia batasi keturunan tadi, sudah mas 1 anak saja, sudahlah mas ini 2 anak saja, nggak boleh nambah lagi. Dirinci. Kalau dia nggak mau punya keturunan tadi karena takut miskin, kufur dia pada nikmat Allah berarti. Karena Allah yang nanggung rizki semuanya. Ya, Allah yang nanggung rizki. Kalau dia itu katakan bahwasanya saya takut rizki saya ini sulit gara-gara punya keturunan lagi, berarti dia sudah punya keyakinan yang fatal dalam masalah rizki. Itu dia tidak yakin kalau Allah itu beri rizki. Kelirunya di sini. Namun kalau nggak mau punya keturunan lagi karena ada kepentingan, misalnya istri sudah divonis misalnya nggak boleh lagi nambah anak, fatal dalam hal kandungannya, yang berikutnya beresiko, maka kalau seperti ini bahkan bisa dihukumi wajib nggak punya anak lagi. Ya, bisa dihukumi wajib nggak punya anak lagi. Jadi dilihat, ya, kondisinya itu seperti apa. Kalau kondisinya dia khawatir dengan rizki saja karena takut miskin, ya, maka kufur dalam masalah nikmat, berarti kufur dalam masalah rizki. Karena tidak boleh orang meyakini bahwasanya rizkinya itu jadi Allah nggak beri gara-gara punya anak lagi, atau gara-gara anak ini dia tidak bisa beri makan, dia tidak bisa beri ini. Khawatirnya di situ. Harusnya sikapnya adalah pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang jamin rezeki semuanya. Nah, kemudian yang kedua, kalau memang dalam keadaan terpaksa sudah divonis oleh dokter nggak boleh punya anak lagi. Nah, ini baru dalam keadaan secara darurat dia boleh secara permanen tidak punya anak lagi. Kalau memang keputusan dari dokter. Kemudian satu lagi hadis ini menceritakan tentang sifat wanita yang mesti dinikahi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba." Wanita itu dinikahi karena 4 alasan. Yaitu 1 limaliha, 2 wali hasabiha, 3 wali jamaliha, 4 wali diniha. 1 itu karena hartanya, 2 karena hasabnya, keturunannya, 3 karena kecantikannya, 4 itu karena agamanya. 1 ulang, karena apa tadi? Karena hartanya, 2 karena keturunannya, 3 karena cantiknya, 4 karena agamanya. Fasfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah yang baik agamanya, maka engkau itu akan berbahagia, selamat dari kerugian. Pilihlah yang bagus agamanya, maka engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ma'a baqiyatis sab'a, dikeluarkan juga oleh imam yang 7. Ditambah lagi dengan yang 5, berarti jadi 7 totalnya. Baik, kita lihat di sini faedah yang bisa kita ambil. Umumnya laki-laki menikahi wanita karena 4 alasan tadi. Umumnya laki-laki menikahi perempuan karena 4 alasan tadi. 1 apa? Karena harta. 2 keturunan. 3 cantik. 4 agama. Umumnya seperti itu. Namun mas-mas pilih yang mana kalau mau menikah gitu? Dari yang keempat tadi kira-kira jenengan pilih yang mana jadi prioritas? Pilih yang putih dulu apa pilih yang hafal Al-Quran? Hah? Pilih yang hafiz dulu, namun nggak cantik. Oh, masih mikir-mikir dia itu kayaknya. Ya, paling milih cantiknya dulu. Boleh nggak pilih karena cantiknya dulu? Boleh nggak? Oh, tadi kan sudah disebutkan cantiknya pun itu jadi alasan dia memilih si perempuan.
Paling kan juga kamu kan tanya juga dulu kan, oh itu cantik apa enggak? Enggak mungkin itu. Oh itu rajin sholat apa enggak itu? Itu rajin ngaji atau apa enggak? Enggak mikir itu. Pasti mikir apa dulu? Cantiknya. Ya kan? Tingginya enggak mikir? Tingginya enggak? Rambutnya keriting apa enggak? Enggak juga. Kulitnya? Enggak juga. Terus model cantikmu itu kayak apa ya? Pokoknya ada yang milih karena itu. 4 tadi. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, jika memilih yang baik agamanya, itulah yang dapat keberuntungan. Jika memilih yang baik agamanya, itulah yang dapat keberuntungan. Dan ingat, agama itu bukan hanya menilai dari ibadahnya saja. Ibadah itu kompleks. Agama itu kompleks. Bisa menilai dari tadi ibadahnya. Lebih penting lagi bagusnya akhlaknya. Akhlaknya. Dia jadi istri yang bagaimana nantinya? Apakah sering bentak-bentak gitu? Kan tahu faktor-faktor kayak begini. Jadi penurut atau tidak gitu. Itu akhlak. Juga dari sisi memilih yang bagus agama dari pemahaman akidah. Pemahaman akidahnya seperti apa? Kalau dari sisi perempuan, mungkin laki-laki bisa mendidik si perempuan sehingga punya pemahaman akidah yang bagus. Namun yang lebih urgent di sini, laki-lakinya yang punya agama yang bagus, dikarenakan laki-laki nanti sifatnya jadi pemimpin atau pembimbing. Kalau dia dapat laki-laki yang masalah agamanya, ya agamanya itu masalah dari sisi akidah, dari sisi pemahaman, dari sisi manhaj, dari sisi ibadah misalnya, ya, wah ini jadi problem bagi si perempuan. Dan nanti banyak kasus dalam rumah tangga itu cuma gara-gara suami saja yang tidak beres dalam hal ini. Akhirnya istrinya banyak protes, suaminya ini lakukan maksiat ini, suaminya itu malas ke masjid, suaminya tidak mengerjakan sholat. Karena laki-laki sulit mengantarkan perempuan untuk jadi baik seperti itu. Ini masalah. Jadi kunci penting itu ya pada laki-lakinya. Karena laki-laki itu jadi pemimpin nanti dalam rumah. Istri ya itu nantinya bisa dibawa kalau si laki-laki punya pemahaman yang bagus dan bisa membawa istri, bisa membimbing istri dengan baik. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, seseorang akan menyesal bila tidak jadikan agama sebagai prioritas. Itu akan menyesal. Ada seorang yang mengajukan kepada Sufyan Ats-Tsauri. Dia punya problem dalam rumah tangganya. Dia cerita-cerita, akhirnya dibuka oleh Sufyan, saya tahu masalahmu. Itu paling karena engkau itu menikah cuma orientasi dunia saja. Dunia saja yang kau kejar. Maka ketika itu Sufyan Ats-Tsauri itu mengatakan, man dhahaba ilal izzah ubtuliya bizilli. Siapa yang incar si perempuan itu karena ingin dapat kehormatan, maka tunggu sewaktu-waktu dia akan jatuh hina. Wa man zaba ilal mal ubtuliya bil faqr. Siapa yang kejar si perempuan itu karena alasan harta, maka tunggu saja dia jatuh miskin. Wa man zaba ilad din jama'allahu al-izza wal mal ma'ad din. Namun kalau yang dia cari itu karena faktor agama, maka nantinya Allah akan mengumpulkan kehormatan, kemuliaan, mengumpulkan harta bersama dengan agamanya tadi. Maka kalau orang tidak memilih agama, dia akan menyesal nantinya. Ini jadi faktor yang membahagiakan. Karena tidak ada jalan untuk membahagiakan kita selain dari agama. Harta lama-kelamaan itu bisa habis. Enggak buat orang itu langgeng. Langgeng di dunia tidak, langgeng di akhirat tidak.
kecantikan juga tidak, ya, kehormatan juga tidak. Yang membuat seorang itu langgeng itu cuma agama. Agama itu bisa bertahan nanti sampai usia tua dan tidak membuat orang itu bosan kalau memiliki agama, karena dia dapatkan nikmat ketika itu. Namun kalau dia faktornya itu adalah kecantikan, harta, semuanya bisa habis, semuanya bisa musnah. Wallahu a'lam bishawab sampai hadis 1001 tadi. Nanti kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya insyaallah. Baik, sebelum saya jawab ada 3 pengumuman. Yang pertama untuk pekan depan karena hari kejepit nasional, ya kan, Selasanya libur kan? Ya, Senin ada daurah di Darus Sholihin sehingga saya nggak bisa mengisi di sini untuk 1 kali saja hari Senin. Terus yang kedua hari Sabtu malam Ahad Pahing besok ada kajian di Masjid Agung Bantul yang kelanjutan dari pertemuan sebelumnya malam Ahad Pahing. Nanti pengumumannya masih disusun ya, namun saya beritahu lebih awal. Kemudian tanggal 20 November 2018 malam minggu ini ya, malam Ahad Pahing itu malam minggu ini tanggal 17. Terus tanggal 20-nya 20 November 2018 hari Selasa pas tanggal merah libur Maulid Nabi, itu ada kajian di Panggang Gunung Kidul di pesantren kami Darus Sholihin. Menjadi pengisi Ustadz Zainal Abidin dari Jakarta, membahas tentang tema pesugihan. Silahkan untuk hadir, kajiannya jam 9 pagi sampai jam 11 insya Allah on time ya. Jadi yang mau hadir silahkan bisa hadir di Panggang hari Selasa tadi jam 9 sampai jam 11. Bisa juga mengajak yang lainnya. Insya Allah banyak dihadiri juga oleh warga desa di Gunung Kidul. Baik, saya jawab pertanyaan. Insya Allah anak akhir pekan ini mau menikah. Mohon penjelasan singkat mengenai sunnah-sunnah yang bisa dilakukan atau doa-doa yang bisa dipanjatkan menjelang atau saat prosesi dan pasca pernikahan. Coba nanti antum beli buku, ada buku misalnya pernikahan A sampai Z, atau ada bukunya Syalbani, ada Busifaf, adab malam pertama, atau buku seputar fikih wanita, itu nanti ada pembahasan nikah juga. Nanti baca itu dari awal sampai akhir sebelum ijab qabul. Ya, itu lebih penting daripada kamu ijab. Ini nggak tahu seperti ini, ya nggak tahu seperti ini, punya kesalahan fatal nantinya. Maka baca itu sendiri atau cari masalah pernikahan di website kami juga ada. Saya tidak bisa jelaskan semua karena panjang lebar nanti penjelasannya di situ. Intinya kuasai ilmu ini dulu sebelum nanti menikah. Apakah nikah itu ibadah? Nikah itu ibadah. Jomblo itu malah nggak ibadah. Antum hidup membujang nggak ibadah. Kalau menikah ibadah. Ini kalau makan, antum makan sendiri itu nggak dihitung apa-apa itu. Namun kalau makan berdua, masya Allah dihitung ibadah itu. Laki-laki pergi kerja cari nafkah pulang itu beri nafkah pada istrinya. Pahala nggak itu kerjanya? Pahala. Kalau jomblo, ini nanti mikir sendiri nanti di rumah. Itu bedanya. Boncengan itu, antum punya motor kan dari pabrikan 2 orang kan? Nah, cuma jadi 1 saja itu, mubazir yang satunya berarti. Nah, yang kalau sudah 2 jadi pahala. Ini tinggal mikir-mikir, semua ibadah dalam nikah itu. Ya. Apa artinya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir? Cukuplah Allah dan Allah itulah yang jadi pelindung, dan Allah lah yang sebaik-baik itu jadi penolong, dan Allah lah yang nanti memberikan pertolongan. Gitu maksudnya. Salaman sambil baca sholawat ada tuntunannya atau tidak? Baiknya tidak dilakukan, salaman dengan normal saja, karena asalnya sholawat tidak dikhususkan untuk salaman. Jadi salaman saja tanpa mesti baca sholawat. Ketika sholat berjamaah, terkadang saya tidak sempat membaca doa meminta perlindungan dari 4 fitnah. Ya, a'udzubillahi minasy apa tadi? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam dan seterusnya ya. Ketika doa tasyahud akhir, karena imam sudah salam, apakah boleh saya melanjutkan bacaan tersebut meskipun imam telah selesai memimpin sholat? Saran saya salam dengan imam. Ini tidak dicapai, tetap salam dengan imam karena bacaan ini sunnah.
Yang wajib itu sampai bacaan tahiyat akhir plus sholawat saja. Berarti sampai innaka hamidum majid itu jadi wajib. Saya mau bertanya, bagaimana ketika orang tua melarang anaknya pergi kajian sunnah dan anaknya tetap pergi tanpa sepengetahuan orang tua? Apakah si anak tersebut durhaka kepada orang tuanya? Saran saya baiknya tidak ada konflik dengan orang tua, jadi beritahu baik-baik. Saya mau pergi ngaji bu, saya mau pergi ngaji pak, insya Allah tidak ada masalah. Pahamkan orang tua, kalau enggak orang tua diajak. Sehingga tidak banyak kecurigaan. Ya, jadi orang tua sekali-sekali diajak untuk lihat kajian, atau mungkin ada videonya, dikasih videonya seperti itu. Ustadz, bagaimana jika ada seorang yang takut untuk menikah karena trauma dengan pernikahan yang pertama dulu, takut diceraikan lagi yang kedua? Bersakah sikap yang seperti ini? Tidak berdosa. Kalau punya trauma seperti ini tidak masalah, namun saran saya segera menikah lagi tanpa bergantung dengan rasa takut sebelumnya. Tawakal pada Allah, nanti Allah akan mudahkan urusannya untuk menikah lagi. Ya, jadi jangan khawatir dengan yang kedua kalinya. Tawakal pada Allah saja, Allah nanti akan berikan kemudahan untuk urusan berikutnya. Bagaimana menyikapi kebiasaan secara umum di masyarakat dengan adanya lamaran sebelum nikah, Ustadz? Apakah kebiasaan ini boleh secara Islam? Lamaran boleh nggak? Boleh atau tidak? Boleh. Menikahnya ikut adat istiadat masyarakat boleh. Lamaran juga boleh, asalkan tidak melanggar aturan syariat. Misalnya yang melanggar, habis lamaran laki-laki dan perempuan tinggal satu rumah. Habis lamaran, bukan habis akad nikah. Seperti ini tidak boleh, menyelisih apa yang ditetapkan syariat. Lalu bersakah kita apabila dimintai menjadi saksi dalam lamaran tersebut? Sah-sah saja. Di masyarakat kita kalau lamaran itu nanti butuh saksi. Ada yang hadir ketika itu, ada Pak RT, ada Pak Duko, ada kalau ada tokoh-tokoh penting di situ diundang. Sehingga lamaran ini benar-benar serius. Ya, nanti mau putuskan kapan nikahnya, ada tokoh yang menyaksikan itu. Sehingga kalau mau dibatalin ya agak ini rumit karena tokoh-tokoh itu ada, sehingga mau batalin nggak gampang-gampangan karena sudah dibuat dengan menghadirkan tokoh-tokoh tadi. Apakah orang yang menderita berbagai penyakit dan berbagai musibah seperti jatuh, apakah itu sebagai akibat banyak dosa yang dia perbuat pada masa lampau, seperti bekerja di lembaga yang di sini bermuamalah dengan riba dan juga pernah main wanita? Bisa jadi karena dosa-dosanya yang dulu dia perbuat, karena pekerjaan, karena tidak setianya dia, dan juga karena dia main-main wanita tadi. Bisa jadi Allah hukum dia sekarang. Ya, dan hukuman ini untuk menghapuskan kesalahannya. Maka solusinya perbarui tobat dan banyak istighfar pada Allah. Mengapa rasa was-was curiga datang ketika menjelang pernikahan? Cenderung seperti memperlihatkan kekurangan calon pasangan kita. Apakah itu was-was dari syaitan? Itu sepertinya was-was dari syaitan. Jangan terlalu peduli dengan apa ditunjukkan kekurangan-kekurangan yang ada tadi. Awalnya husnuzon dulu, kemudian pasrahkan pada Allah supaya urusan pernikahan berikutnya itu lancar. Saya diminta orang tua untuk menyusul dan bekerja bersama mereka di luar Jawa. Bolehkah jika saya menyuruh istri menyusul menggunakan kendaraan umum pesawat bersama anak yang masih bayi karena anak masih terlalu kecil, berumur 1 bulan. Istri sendiri berangkat dengan anak, terus suami nunggu di sana? Tidak boleh. Suami nggak tanggung jawab. Kalau istri hilang di jalan, dia mau cari di mana? Nggak ada tanggung jawab. Maka diantara hikmah kenapa perempuan itu kalau mau pergi safar itu mesti ditemani dengan mahramnya, ada yang bertanggung jawab. Dengan adanya laki-laki dia terlindungi. Tidak adanya laki-laki serba khawatir. Saya jangan-jangan nanti digangguin orang bagaimana? Suami yang baik, dia tidak biarkan istrinya pergi sendirian. Meskipun itu cuma naik pesawat, nanti dapat juga dijemput di bandara. Baiknya dia temani. Siapa menjamin dia nanti ketika di pesawat dia susah, dia butuh sesuatu, apalagi dengan bawa bayi 1 bulan. Maka saran saya, siswa minta tolong pada Allah supaya ditambahkan rizki untuk bawa istrinya tadi dengan ditemani oleh dirinya. Ya, sehingga istrinya itu aman selama perjalanan. Karena ada dalil yang menunjukkan la tusafirul mar'ah, tidak boleh seorang wanita itu bersafar tanpa ditemani oleh mahramnya.
Mahramnya sini adalah suaminya atau keluarganya. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang kita bahas untuk malam hari ini. Libur 1 kali, insya Allah ketemu lagi pada malam Senin berikutnya lagi. Demikian kita cukupkan dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.